Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 760, Memurnikan Buah Asal Iblis. Tubuh roh jahat itu bergetar saat mendengar perkataan tersebut. Ia menatap iblis darah dengan sorot mata penuh iba. Setelah itu, sosok Yun Xiao berkilat dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika ia tiba di tanah datar, ekspresinya perlahan berubah serius. Buah asal iblis berakar di hadapannya, diam di tempat tanpa sedikit pun bergerak. Bahkan, ki iblis di dalamnya telah sepenuhnya ditarik masuk, tidak bocor sama sekali. Seolah menyadari perubahan lingkungan, buah itu menahan seluruh auranya demi melindungi diri. Yun Xiao berdiri di sampingnya cukup lama, wajahnya dipenuhi pertimbangan. Tiba-tiba, cahaya hijau menyala dan naga iblis muncul di sampingnya. Itu hanya avatar kecil iblis. Apa kamu takut padanya? Memang hanya tiruan, jawab Yun Xiao tenang, tapi tetap tidak boleh diremehkan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika aku menyerapnya ke dalam tubuhku dan memurnikannya? Tubuh naga iblis langsung bergetar. Ia berkata dengan ngeri, "Kamu bercanda, kan? Itu adalah tiruan dari iblis besar. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ki iblis biasa. Jika kamu menyerapnya, aku khawatir kamu akan hancur sepenuhnya. Aku juga khawatir akan kesurupan jika tidak bisa mengendalikannya," kata Yun Xiao pelan. "Itulah sebabnya aku ragu. Tapi aku sangat penasaran." Senyum licik muncul di wajah Yun Xiao, membuat hati naga iblis terasa dingin. "Jangan bertindak bodoh," bentak naga iblis dengan marah. "Keingintahuan membunuh kucing. Apa kamu tidak mengerti? Ini adalah iblis besar yang telah ditekan entah berapa lama. Apa kamu benar-benar ingin mencari kematian?" Mata Yun Xiao berkilat saat ia berkata, "Ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Apa kamu lupa orang-orang di lautan pembentukan jiwa? Mereka semua mengolah teknik iblis. Bahkan, Yu Shengfeng berani mencuri tubuh. Dijun, jika aku berhasil memurnikan buah energi iblis ini, kekuatanku bukan hanya akan meningkat pesat, tapi ketahananku terhadap energi iblis juga akan melonjak tajam. Di masa depan, aku tidak perlu khawatir lagi berubah menjadi iblis. Kamu sendiri sudah setengah iblis. Bagaimana mungkin masih bisa dirasuki iblis?" Naga iblis terdiam. Yun Xiao menyeringai. "Kalau tidak berani mempertaruhkan nyawa, bagaimana mungkin bisa hidup lebih lama?" Katanya ringan. Naga iblis hanya bisa menghela napas pahit. Ia tahu betul sifat Yun Xiao. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya ketika ia sudah berniat mencoba sesuatu yang berisiko. "Aku masih mengandalkanmu untuk memulihkan kekuatanmu dan membantuku memperbaiki tubuhku. Aku benar-benar khawatir kalau kamu benar-benar berubah menjadi iblis, kamu justru punya niat untuk memurnikanku. Kalau begitu, kamu harus banyak berdoa," kata Yun Xiao sambil tertawa. Ia pun melangkah ke arah buah itu. Buah asal iblis seolah merasakan bahaya. Seluruh cabang dan sulurnya bergoyang hebat. Dalam sekejap, ia mencabut akarnya dari tanah dan berusaha melarikan diri ke kejauhan. Yun Xiao terkekeh. Pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Tidak peduli seberapa keras buah itu mencoba kabur, jaraknya justru semakin dekat dengannya. Aku pernah mendengar dari kerangka bahwa ki iblis sejati ini terbentuk pada awal kekacauan. Dao berubah menjadi satu, dan satu berevolusi menjadi tiga yang murni. Ia berasal dari gumpalan ki murni, sehingga kekuatannya tidak kalah dari Chi Surgawi Agung. Mari kulihat seberapa hebat dirimu. Dengan wajah serius, Yun Xiao mengulurkan tangan kanannya dan meraih buah iblis itu. Ki iblis langsung mengalir keluar dan membentuk penghalang hitam, menghalangi telapak tangannya. Namun dalam sekejap, penghalang itu pecah seperti gelembung. Telapak tangan Yun Xiao menembus masuk ke dalam buah hitam itu, seolah tenggelam ke dalam rawa. Bang, saat lengannya mencengkeram buah tersebut, buah itu meledak. Energi iblis menyembur ke segala arah,
dan cahaya hitam melesat ke langit. Energi iblis yang tersebar menempel di tubuh Yun Xiao menggerogoti kulitnya seperti cairan korosif. Namun bagi Yun Xiao itu hanya terasa seperti geli. Ia mengangkat tangan, dan sosok hitam di langit seketika merasakan tekanan luar biasa hingga tubuhnya terguncang. Tanpa sepatah kata pun, Yun Xiao mencengkeram leher sosok itu dengan satu tangan. Kekuatan aturan tablet alam dewa menyebar, menekan tubuh iblis hingga perlahan berubah bentuk, dan akhirnya hancur dengan suara keras. Iblis yang hancur itu berubah menjadi kabut energi iblis yang merambat naik ke lengan Yun Xiao, membungkusnya, lalu menembus ke dalam tubuhnya melalui 7 lubang indera, mencoba menguasainya sepenuhnya. Naga iblis itu langsung ketakutan. Ia segera berubah ke wujud manusia, menggenggam manik tulang naga di tangannya sambil perlahan mengedarkan esensi naga. Jika Yun Xiao menunjukkan tanda kelainan sedikit saja, ia siap menekan Fiend dengan nafas naga miliknya. Pada saat itu, tubuh Yun Xiao telah berubah menjadi hitam pekat dan diselimuti gumpalan energi iblis. Ia membentuk segel tangan dan duduk bersila di udara, lalu memasuki dunia batinnya untuk mulai bertarung melawan energi Fiend. Yun Xiao pertama-tama mengaktifkan teknik dewa ekspansi besar. Jejak energi spiritual di atas dantiannya seakan tersentuh dan langsung bersinar terang. Energi itu mengalir melalui meridian, berubah menjadi karakter emas menyerupai kecebong yang menjaga altar spiritual dan lautan kesadarannya. Selama altar spiritualnya tidak runtuh dan lautan kesadarannya tetap terlindungi, ia tidak takut ki iblis menyusup sepenuhnya. Namun saat ini, meski telah mengerahkan tubuh emas yang tak dapat binasa, ia tetap tidak mampu sepenuhnya menahan invasi ki iblis yang begitu kuat. Kilau keemasan di kulitnya memudar, digantikan oleh berbagai pola aneh yang tercetak di sekujur tubuhnya. Pola-pola itu terus berubah seolah sedang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Mata Yun Xiao tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi merah darah. Ia menengadahkan kepala dan meraung keras. Gelombang besar energi iblis meledak keluar dari tubuhnya, memaksa naga iblis mundur puluhan meter. Hehehe. Kamu ingin menyempurnakanku? Kamu terlalu meremehkanku. Hehehe. Tawa aneh keluar dari tenggorokan Yun Xiao. Wajahnya mulai terdistorsi, perlahan berubah menjadi ekspresi garang milik iblis itu. Naga iblis terkejut dan segera bertindak. Ia melepaskan seni rahasia dan melemparkan manik tulang naga ke udara. Berbagai cahaya terpancar dari manik tersebut, membentuk pola bercahaya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hijau jatuh dari langit, menyelimuti Yun Xiao seperti cahaya matahari pagi. Pada saat yang sama, bahasa naga yang kuno dan tak dapat dipahami mengalir dari mulut naga iblis. Suara itu mengguncang hati dan pikiran, berusaha mengusir niat jahat dari dalam diri Yun Xiao. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Mata ketiga di dahi Yun Xiao terbuka, memancarkan cahaya terang. Wujud iblisnya seketika menghilang saat ia berkata tenang, ki iblis sejati ini adalah sumber klon dewa iblis, jadi ia memiliki kecerdasan sendiri. Menyempurnakannya tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Selama aku berada di dalam tablet alam dewa, aku masih aman. Yang berbahaya justru jika aku keluar. Aku sudah bilang jangan main-main. Lalu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Naga iblis berseru dengan panik. Aman? Hehe, kamu terlalu percaya diri. Karena kamu tahu aku adalah avatar dewa iblis, tapi masih berani bersikap sombong. Pola-pola di tubuh Yun Xiao kembali berubah, seolah-olah batasan dan formasi iblis sedang dicap satu persatu. Wajahnya kembali berubah menjadi wajah iblis itu saat ia berkata dingin, serangga yang menyebalkan. Ia tiba-tiba mengayunkan tangan. Aliran ki iblis melesat keluar dan langsung menghantam manik tulang naga. Manik itu segera ternodai dan nafas naga pun padam seketika. Pada saat yang sama, serangan balik dari manik itu juga menghantam tubuh naga iblis, membuat jiwanya bergetar hebat hingga ia terpaksa mundur. Apa? Kekuatan ini benar-benar setinggi ini? Wajah naga iblis berubah pucat. Kekuatan iblis itu jauh melampaui perkiraannya, sementara Yun Xiao masih terus melawan.
Rasa dingin menjalar di punggungnya saat ia menggeram marah. Gila. Dia benar-benar orang gila. Dia pantas mati. Pada saat yang sama, tangan kanan Yun Xiao bergetar hebat. Ekspresinya berubah-ubah dengan cepat, jelas sedang berebut kendali. Akhirnya, tangan kanannya membentuk segel mantera. Cahaya putih berkilat dan muncul di telapak tangannya, memancarkan sinar lembut yang terasa hangat hingga ke hati. Di tengah cahaya putih itu, mutiara bulan Laut Timur muncul. Begitu mutiara itu muncul, ia langsung menyatu dengan tubuh dewa Yun Xiao. Cahaya bulan suci menyebar dari tubuhnya, menghapus seluruh pola iblis di kulitnya. Ekspresi Yun Xiao pun perlahan kembali normal. Fiuh, ini memang agak rumit, kamu tidak apa-apa? Yun Xiao menghela napas dan tersenyum pahit ke arah naga iblis. Agak rumit? Naga iblis membalas dengan marah. Kupikir semuanya sudah berakhir. Kalau di dalam tablet alam dewa saja kondisimu seperti ini, apakah kamu masih bisa mempertahankan kesadaran setelah keluar nanti? Yun Xiao kembali menghela napas. Untuk mendapatkan sesuatu, pasti ada yang harus dikorbankan. Memang sangat berbahaya membiarkan energi iblis masuk ke dalam tubuh, tetapi manfaatnya juga sulit diukur. Saat ini, ki iblis sejati terus mengalir ke dantianku. Sepertinya aku akan segera naik peringkat. Begitu kata-kata itu selesai, seberkas cahaya muncul dari tubuhnya. Itu adalah tanda terobosan kehormatan bela diri. Saat mengumpulkan air mata naga sejati, ia telah menembus ke tingkat bintang 2 dengan bantuan kerangka. Baru setengah bulan berlalu sejak saat itu, namun kini ia langsung menembus hingga tingkat puncak bela diri bintang 4. Lebih dari itu, energi iblis seakan tidak ada habisnya dan terus mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat kultivasinya melonjak cepat. Naga iblis mendengus dingin. Kondisimu terlalu tidak seimbang. Apa yang kamu korbankan jauh lebih besar daripada yang kamu dapatkan. Dasar cerewet, kamu terus saja mengomel. Benar-benar menyebalkan. Saat proses terobosan berlangsung, wajah Yun Xiao kembali berubah garang. Garis-garis hitam pekat muncul di wajahnya dan merambat ke dahinya, namun tertahan oleh suatu kekuatan. Ia menatap naga iblis dengan tajam dan membentak, satu kata lagi yang tidak masuk akal. Dan aku akan memurnikanmu bahkan sebelum kamu benar-benar berubah menjadi iblis. Naga iblis terkejut. Yun Xiao tampak masih sadar, tetapi ada kekejaman samar di matanya, seolah-olah sifatnya menjadi lebih kasar, di bawah pengaruh aura iblis. Cahaya bulan di tubuhnya pun perlahan meredup. Tiba-tiba, sebuah kekuatan turun dari langit. Sesosok tubuh jatuh perlahan dan duduk bersila di hadapan Yun Xiao, sambil berkata dengan cemas, tahan pikiranmu. Hati Yun Xiao bergetar. Sosok itu adalah seorang wanita cantik dengan aroma samar yang menyentuh indera penciumannya. Dia adalah Luo Yunxiang. Saat ia mengaktifkan teknik 9 yang sejati, tubuh bulannya langsung bersinar, perlahan menekan aura kekerasan yang menyelimuti Yun Xiao. Saat ini, mutiara bulan masih melayang di atas kepala Yun Xiao, tetapi cahayanya semakin lemah, seakan bisa padam kapan saja. Pada saat yang sama, tubuh Yunxiang diselimuti cahaya awan merah menyerupai sinar fajar pertama. Cahaya matahari terbit itu menyatu dengan cahaya surgawi bulan terang milik Yun Xiao. Naga iblis terkejut. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan tingkat kultivasi Yunxiang, namun baru sekarang ia menyadari bahwa wanita itu telah mencapai tingkat martial supreme. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.